Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Lihat saja mereka begitu kan ya. Perasaan ini kepala politik ya, perasaan kepala politik ya, mulu yang isinya. Ya udah kita polling aja yuk katanya begitu ya. Polling dari Iwan Fals begitu. Ada Amin, ada GoFood, ada Pagi, ada saya. Ternyata di situ 70,9% ya Anies Caimin itu menduduki di situ begitu kan. Menduduki paling unggul teratas begitu. Bayangkan, sudah beberapa kali polling di Iwan Fals ini ya berkali-kali padahal begitu kan. Ya tetap unggul mereka begitu. Anies Baswedan tetap unggul bersama Amin begitu ya. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal sebagai tolak ukur masyarakat bahwa polling itu berhadapan langsung dengan masyarakat yang kemudian punya tolak ukur yang sangat luar biasa ya. Dan sekarang survei di luar sana antara Prabowo dan Ganjar sudah survei saja sudah saling menduduki peringkat pertama begitu kan ya. Tetapi survei ini harus Prabowo, survei ini harus Ganjar dan sebagainya. Anies Baswedan hanya tertawa begitu kan ya. Di posisi buncit saja padahal tidak dibayar, tidak apa-apa di nomor 3 begitu. Bayangkan daripada orang yang bayar ya urutan pertama apa gunanya kalau masyarakat tidak menginginkan begitu kan. Lihat saja polisi Iwan Fals beberapa kali mengatakan bahwa ya keunggulan sangat luar biasa bagi Anies Baswedan di situ begitu. Karena pertama kali yang kemudian digaungkan oleh masyarakat yang diterima gagasan Anies Baswedan yaitu adalah Indonesia perubahan begitu kan kepada bangsa kita begitu ya. Tidak hanya itu para kiai, para ulama ya, para masyaikh begitu kan ya, yang kemudian banyak yang mendukung Anies Caimin di situ. Itu potensi yang sangat luar biasa begitu ya. Masya Allah menang satu putaran katanya begitu. Saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Anies Caimin ini bisa saja menang satu putaran begitu kan. Saya yakin itu begitu. Kenapa? Karena di kalkulasi politik itu sebenarnya begitu kan. Kalau kita berbicara tentang fakta yang ada, ya fakta di lapangan menunjukkan bahwa Anies Caimin itu ada kemenangan mutlak. Bisa saja satu putaran. 50% lebih sedikit lah begitu kan. Kita coba di Jawa Timur ya, di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Itu sudah pasti lumbungnya Caimin begitu. Jawa Barat lumbungnya Anies Baswedan, DKI Jakarta, Banten, ya Sumatera, begitu kan ya. Terus kemudian di beberapa wilayah yang lain mungkin setara lah begitu kan ya suara mereka begitu. Tapi menunjukkan ketika Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat menang 10 juta atau 20 juta begitu kan ya. Kalau dikumpulkan 30 juta itu kemenangan mutlak di situ begitu kan ya. Lihat saja dari Pak Jokowi 2019 itu sekitaran Jawa Tengah dan Jawa Timur begitu kan. Itu sekitar selisihnya dengan Pak Prabowo itu sekitar 20 juta begitu. Bayangkan kalau ini direbut oleh Anies Caimin di situ, itu ada kemenangan mutlak begitu kan ya. Maka disinilah yang kemudian perlu ya bergandengan tangan untuk bersama-sama menuju perubahan yang luar biasa ya. Hanya Amin berlatar belakang santri dan memahami cara memuliakan kiai, ulama, para asatid, para ulama, para guru. Amin kemana merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini sangat penting luar biasa ya. Bahkan ini mengingat hal-hal yang dulu begitu ketika Anies Baswedan menjabat di Jakarta, wah banyak sekali pro dan kontra, dikritik habis-habisan sana sini begitu. Tapi pada akhirnya Anies Baswedan santai-santai aja mereka begitu. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang yang membuli, orang yang mengkritik itu kan sebenarnya sih ya satu iri, satu begitu kan ya karena mungkin ya terjebak dalam partai begitu kan sehingga kritikan-kritikan itu ada kepada Anies Baswedan begitu ya. Bayangkan hari ini. Hari ini sudah menunjukkan bahwa Anies Caimin ini menjadi potensi. Di polling saja sudah menang begitu kan. Saya sebelumnya sudah mengungkapkan di polling sebelumnya begitu kan ya. Anies Caimin itu menang luar biasa di situ begitu ya. Disukai para ulama, disukai para kiai di situ begitu kan. Bercanda ria di situ begitu. Apa coba begitu kekurangan Anies Baswedan? Itu sudah membuktikan bahwa Anies Caimin sangat potensi yang sangat luar biasa. Beberapa polling yang muncul begitu kan ya. Anies Caimin ini ya nomor 1 keunggulan mereka begitu. Kalau di polling sih menang telak di situ begitu. Rakyat sudah muak bang dengan kondisi sekarang ini. Koruptor merajalela, rakyat diusir, ditindas, sembako mahal, lapangan pekerjaan susah, hukum tebang pilih ya. Pak Lurahnya sibuk ngurusi dinasti, cawi-cawi rakyat terlantar, nasib ya rakyat Konoha katanya begitu ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan netizen loh di situ begitu. Artinya apa?
melihat dengan proses dalam demokrasi hari ini bisa saja seperti itu begitu ya. Saya yakin dan saya yakinnya kalau demokrasi dicerai dengan berbagai hal, isu-isu yang kemudian menjadi konsumsi publik begitu kan ya, yang kemudian fitnah, hoax dan kemudian bully dan sebagainya begitu, itu menghambat kepada demokrasi kita begitu ya. Tapi saya yakin dan saya yakinnya dengan adanya polling Iwan Fals ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan di situ dengan Caimin menunjukkan ya kemenangan mutlak di situ begitu. Kita tunggu saja bagaimana peran penting dari Anies Caimin, apakah menang atau di putaran pertama apakah menang atau menang mutlak begitu kan. Kita tunggu saja. Dan prediksi saya tidak jauh beda begitu kan. Dua putaran di putaran kedua yaitu Anies Baswedan dengan Caimin ya versus Prabowo dengan Gibran begitu kan. Ya, kalau saya tidak berbicara tentang Pak Ganjar. Pak Ganjar itu sudah kalah di depan mata. Kira-kira seperti itu begitu. Kenapa? Karena power kekuasaan mereka sudah kembali kepada Pak Jokowi begitu ya. Bahkan diam-diam Pak Jokowi itu memanggil para relawannya ke istana. Ada apa begitu kan? Banyak orang yang bertanya-tanya di situ begitu. Dukung ya bang ya, lah wih nanggung mereka katanya begitu. Ini beberapa polling begitu 5 menit terakhir begitu kan. 5 menit saja sudah seperti ini begitu kan. Ya 36 ya 5 menit ya ketika dia diunggah oleh Iwan Fals di situ begitu. Mungkin cuma 2% pendukung Indonesia yang main Twitter katanya ya. Kita lihat saja nanti ya. Bahkan kegiatannya pengikut Iwan Fals ya masih banyak yang dari geng ya Mirah dan Pak Ganjar. Geng Jokowi, Kiok, dan geng akal sehat menguat katanya begitu. Kita lihat saja mereka begitu kan. Ya bagi saya dengan adanya Anies Baswedan dan Caimin begitu kan. Punya kapasitas yang luar biasa, integritas luar biasa, pengalaman yang luar biasa, anti korupsi yang sangat luar biasa begitu kan ya. Dan bahkan satu sisi melihat bahwa Anies Caimin ini luar biasa loh begitu kan ya. Demi masa depan bangsa Indonesia dan anak cucu insya Allah Pak Anies kami tumpahkan harapan kami untuk bangsa dan negara ya. Maka dari sinilah yang kemudian berilah kesempatan kepada Anies Caimin begitu kan ya. Berikan kesempatan dia memimpin dulu. Kalau memang hanya Indonesia itu aja ya, maka kita boleh memilih yang lain juga begitu kan. Bagaimana cara memberikan kesempatan kepada orang yang tidak diberi kesempatan begitu tiba-tiba mengatakan tidak cocok dan sebagainya. Berikan kesempatanlah dulu. Ketika sudah diberikan kesempatan kalau memang tidak cocok ya kita tinggal pilih yang lain kan begitu logikanya begitu. Ini banyak sekali begitu kan ya. Kembali ke yang tadi bahwa akar rumput begitu kan dari polling ini menunjukkan bahwa Anies Caimin di situ menang mutlak begitu kan ya. Sekitar 70% begitu kemenangan dari polling ini begitu. Kalau 70% saya kira tidak susah payah begitu ya, sudah menang mutlak mereka begitu. Jadi artinya kita jangan berpatokan pada lembaga survei bahkan dan polling begitu kan. Karena pada akhirnya jangan puas diri dulu begitu. Karena kita bersama-sama di tanggal 14 Februari inilah yang kemudian kita menentukan ya siapa yang menang sebenarnya begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.